wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sunan Giri yang akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami atas nama Rasya Ganesha Putra, Aditya Firmansyah. Jalsa Zulfati Saleha. Asal-usul dan identitas Sunan Giri. Nama aslinya yaitu Raden Paku yang disebut juga Joko Samudro. Nama ayahnya yaitu Maulana Ishak, seorang ulama dari Samudra Pasai, Aceh. Ibunya yaitu Dewi Sekar Datu, putri Raja Blambangan, Jawa Timur. Kisah kehidupan awal. Sunan Giri lahir di Blambangan, Jawa Timur. Setelah lahir, ia dihanyutkan ke laut oleh ibunya karena konflik politik dan agama. Ia kemudian ditemukan oleh seorang saudagar muslim dan dibesarkan di Gresik. Ia belajar agama di bawah bimbingan Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian belajar lebih dalam di Pasai, Aceh bersama ayah kandungnya. Peran dalam penyebaran Islam. Sunan Giri mendirikan pesantren Giri di Gresik dan kemudian menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam paling berpengaruh di Jawa dan wilayah sekitarnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menyebarkan Islam dan berani menolak adat yang tidak sesuai syariat Islam. Sunan Giri juga dikenal sebagai peserta permainan tradisional nuansa Islami seperti jelungan, suweng yang digunakan sebagai sarana dakwah untuk anak-anak. Pengaruh politik. Sunan Giri memiliki pengaruh politik besar. Para raja Islam di Jawa sering meminta restu dari Sunan Giri sebelum dinobatkan. Bahkan ia sering dianggap sebagai raja tanpa mahkota karena pengaruhnya sangat luas. Wafat. Sunan Giri wafat pada tahun 1506. Makamnya berada di Giri, Gresik, menjadi salah satu situs ziarah terkenal di Indonesia. Kita akan membahas tentang peran Sunan Giri. Sunan Giri berpartisipasi dalam berbagai peran. Yang pertama adalah menyebarkan agama Islam. Sunan Giri menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah, tentunya bukan hanya di Jawa saja. Yang kedua adalah sebagai pendidik dan pendiri pesantren. Sunan Giri juga mendirikan pesantren di wilayah Gresik. Dan yang ketiga adalah sebagai tokoh politik. Sunan Giri pernah menjadi raja atau kesultanan. Dan yang keempat adalah sebagai pelestari budaya dan pencipta metode dakwah yang unik. Di antara lain, Sunan Giri pernah menciptakan lagu tentang suwong, jalungan, dan jamuran. Yang kelima sebagai anggota Wali Songo. Saya akan mempresentasikan warisan Sunan Giri. Yang pertama yaitu pesantren Giri. Sunan Giri mendirikan pesantren Giri di daerah Gresik sekitar tahun 1487. Yang kedua yaitu pusat dakwah Islam Nusantara. Santri-santri di pesantren Giri menyebarkan Islam ke daerah-daerah terpencil termasuk ke Kalimantan, Lombok, Sulawesi, dan Maluku. Yang ketiga yaitu permainan tradisional bermuatan dakwah, yaitu cublok-cublok suwong, jelungan, sama jamuran. Yang keempat yaitu pengaruh politik. Sunan Giri dan keturunannya memiliki pengaruh politik besar, dikenal sebagai raja spiritual yang memberikan restu atas naiknya sultan-sultan di kerajaan Islam. Yang kelima yaitu karya dan ajaran. Meski tidak banyak karya tulis yang diwariskan langsung, ajaran-ajaran Sunan Giri dilestarikan melalui santri dan tradisi lisan. Yang keenam yaitu makam Sunan Giri. Makamnya di Gresik, Jawa Timur, kini menjadi situs ziarah penting. Ada akhir hayat dari Sunan Giri, merupakan bagian penting dari sejarah Islam di Nusantara, khususnya di Jawa Timur. Berikut ringkasan tentang akhir hayat beliau. Wafat Sunan Giri, tahun wafat sekitar tahun 1506 Masehi, abad ke-16. Tempat wafat di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri wafat dalam usia lanjut setelah menjalani kehidupan sebagai ulama, guru, dan pemimpin spiritual yang sangat disegani. Beliau wafat dalam suasana damai setelah mewariskan jaringan dakwah yang kuat dan berdampak luas di berbagai wilayah Nusantara. Makam Sunan Giri. Lokasinya makam Sunan Giri berada di Bukit Giring, Gresik. Makam ini menjadi salah satu tempat ziarah Wali Songo yang paling ramai dikunjungi di Indonesia. Di sekitar makam juga terdapat komplek makam para keturunan dan tokoh-tokoh penting di Giri Kedaton. Kompleks ini tidak hanya menjadi tempat spiritual, tetapi juga situs sejarah penting yang menunjukkan pengaruh besar di Sunan Giri. Penerus dan pengaruh setelah wafat Sunan Giri. Sepeninggalan beliau, kepemimpinan Giri Kedaton dilanjutkan oleh putra dan keturunannya. Warisan Sunan Giri tidak hanya bertahan tetapi berkembang menjadi pusat
otoritas agama dan budaya selama lebih dari 1 abad setelah wafatnya. Giri Kedaton bahkan sempat menjadi semacam kerajaan kecil berbasis Islam sebelum akhirnya dikuasai oleh Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Sekian dan terima kasih.